Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kedua tim sama-sama membidik kemenangan pertama di fase ini, diprediksi Timnas Indonesia akan lebih unggul dari Timnas Cina. Indonesia pagi dengan informasi belasan rumah yang berada di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi dilanda kebakaran hebat. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Lokasi yang berada di pemukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan juga merembet ke rumah warga lainnya. Warga yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api bersama dengan puluhan petugas pemadam kebakaran. Salah satu warga ini menyatakan diduga api berasal dari hubungan pendek listrik yang terjadi di salah satu rumah warga. Perhatian untuk masyarakat, untuk mereka yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Ayo kita recheck lagi sebelum meninggalkan rumah. Betul. Ya, pastikan listrik aman, alat-alat elektronik juga aman, sehingga tidak ada yang menimbulkan kebakaran ataupun api yang besar. Sepakat dengan itu, Ratih? Agar tidak ada lagi musibah-musibah yang merugikan masyarakat. Betul. Semoga yang baru saja tertimpa musibah segera mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Ya, kita beralih ke aksi pencurian mobil mewah pemirsa di tempat parkir Hotel Tentrem Gajah Mada Semarang. Ini akhirnya berhasil diungkap oleh unit Jatanras Polrestabes Semarang. Pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pengejaran di jalan tol Semarang Batang. Jadi terekam oleh kamera CCTV hotel di mana pelaku ini membawa lari mobil milik warga Salatiga dengan menggunakan kunci cadangan. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah diketahui keberadaan pelaku, polisi pun akhirnya melakukan pengejaran yang terdeteksi berada di jalur tol Semarang Batang. Pelaku ini berhasil ditangkap saat akan menuju ke wilayah Jakarta. Jadi pelaku pun akhirnya sudah berhasil diamankan, dibawa juga ke Semarang. Ternyata pemirsa, pelaku ini merupakan pemilik sebelumnya yang tidak pernah membayar angsuran mobil, sehingga mobil tersebut akhirnya dilelang oleh pihak bank dan juga dibeli oleh korban. Jadi makanya dia punya kunci cadangan tadi. Iya. Belum selesai begitu ya dengan urusan banknya, sudah dijual. Belum move on deh kayaknya ya. Kemudian justru diambil lagi mobilnya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang pria ini nekat melompat dari flyover Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin sore kemarin. Jadi korban diketahui sempat tersangkut di kabel listrik dan berayun-ayun sebelum akhirnya jatuh ke bawah. Tukang ojek pangkalan dan warga yang berada di Pasar Ciputat ini dihebohkan dengan penemuan pria yang terkapar di area pertokoan. Pria yang belakangan diketahui bernama Fajar, 30 tahun ini sebelumnya nekat melompat dari flyover dengan ketinggian 10 meter. Dan pedagang yang berada di sepanjang trotoar di bawah flyover menjelaskan mengetahui pertama kali ini korban sempat tersangkut ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rati, sehingga akhirnya membuat histeris masyarakat atau warga yang ada di bawahnya begitu ya. Ini adalah lokasi yang saya sangat paham banget ini, familiar dengan lokasi ini. Dan kalau nggak salah dari cerita orang rumah itu ya, jadi dalam kurun waktu yang berdekatan juga sebelumnya ada juga peristiwa upaya bunuh diri ya yang dilakukan oleh seseorang begitu di lokasi yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Berarti kalau sudah terulang harus ada antisipasinya ya, mitigasinya ya. Walaupun ini kawasan pasar ya, Vi ya? Iya. Kan agak sulit juga untuk memantau pergerakan manusia atau aktivitas warga di sana kan? Iya.
Sementara itu pemirsa nih, warga mengepung pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Cijerah, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin. Ya, ini karena mengalami luka parah akibat dikeroyok ya oleh warga. Pelaku kemudian diamankan oleh Polsekta Bandung Kulon, pemirsa. Ini tersebar di media sosial. Salah seorang pelaku berinisial RS dikepung warga setelah diduga usai melakukan percobaan pencurian sepeda motor. Sempat melarikan diri, satu di antara dua pelaku pencurian akhirnya tertangkap dan dikeroyok massa. Dalam video tersebut memang terlihat warga ini merangkul leher pelaku dan menghajarnya sehingga babak belur. Pelaku kemudian diamankan di Polsek Bandung Kulon. Kamu duduk aja di motor dulu. Saya lari juga. Kamu asli dari mana? Dari Lampung. Saya nggak pernah. Iya pemirsa, kita bergeser ke informasi lain, tapi sebelumnya kita menyapa pemirsa dulu. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Hari ini kita sudah menghadirkan sejumlah rangkaian informasi. Bergerak cepat kita. Hari ini. Mau kemana sih cepat-cepat? Loh, Karena ini juga ada agenda. Gini. Wah, Kalau mau bergerak cepat itu waktunya emang ditentukan oleh Pak Prabowo jam 2 ya hari ini berlanjut. Tapi kalau saya sih pengennya cepat-cepat kalau saya. Kenapa pengen cepat-cepat, kan masih pelatihan? Karena saya nggak ada dalam list, makanya saya pengen cepat. Siapa tahu Anda last minute ditelepon, coba Arif Adil ke Kertanegara. Ada kotoran di depan rumah, tolong gitu diberesin gitu ya. Oke, nanti kita bahas di sesi dialog, tapi kita hadirkan juga informasi lain. Ini ada dua hari hilang, nelayan di Tegal Bulat ditemukan di tengah laut Ujung Genteng dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah dievakuasi, nelayan lain dan juga Basarnas untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dinyatakan hilang di Muara Cikaso pada Sabtu 12 Oktober 2024, Haji Totong, nelayan asal Kampung Cibayawak, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi ini ditemukan oleh nelayan lainnya yang mengapung di perairan Ujung Genteng sekitar 30 km dari tempat kejadian hilangnya korban. Jadi korban ini merupakan nelayan muara, dinyatakan hilang ya saat sedang mencari ikan, dan kapal korban ini ditemukan oleh nelayan tanpa awak dan mengapung ya di aliran Sungai Cikaso. Jadi proses evakuasi juga sudah dilakukan terhadap korban. Ini menjadi juga perhatian dari sejumlah pihak karena memang ada masyarakat mungkin yang mengaku kehilangan anggota keluarga gitu ya. Seorang balita di Surabaya, Jawa Timur dicekoki obat-obatan keras untuk meningkatkan nafsu makan dan menggemukkan oleh pengasuhnya atau babysitternya. Orang tua balita kaget mengetahui sang buah hati diberi obat-obatan tersebut. Apalagi babysitter tersebut telah mencekoki sang bayi sudah berlangsung 1 tahun. Kasus ini pun viral karena sang ibu mencurahkan perasaannya ke media sosial. Jadi Linggra Kartika didampingi sang suami dan kuasa hukum yang menyampaikan kepada awak media terkait peristiwa yang dialami anaknya L yang dicekoki babysitternya inisial NR dengan obat-obatan keras untuk meningkatkan nafsu makan dan menggemukkan tubuh. Tragisnya, balita berusia 2 tahun tersebut diberi obat-obatan sejak September 2023 hingga Agustus 2024, kurang lebih hampir setahun ya. Kontan kejadian ini membuat kaget kedua orang tua L yang langsung menanyai pelaku NR terkait obat-obatan keras dan berbahaya jika dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Saat ditanya orang tua, jadi pelaku ini memang mengaku membeli obat tersebut dari online tanpa adanya resep dokter. Sedangkan obat-obatan keras ini seharusnya memang di bawah pengawasan dokter. Di bawah pengawasan dokter, dan juga ini mungkin karena pengen instan, pengen cepet nyelesain tugas ngasih makan anak. Biar makannya nggak repot, gitu, ya kan? Gitu ya, anaknya gendut gitu ya. Ya enggak. Ini juga menjadi perhatian untuk orang tua. Enggak ada yang instan lah ya di dunia ini. Mau saya semua proses nih. Betul. Ya kan, jam 2 siang nanti itu salah satu proses nih. Kita lagi ngomongin babysitter, pengasuh bayi. Ujung-ujungnya ke Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini relawan pengusaha muda nasional atau Repnas memberikan penghargaan kepada Aditya Novian Bakri sebagai Innovative Leadership in Electric Transportation Awards.
Hal ini diberikan setelah perusahaan Vector yang dimiliki oleh Anindya Bakri berkomitmen untuk memperbaiki dan juga mengurangi polusi emisi karbon dengan penggunaan bus listrik sebagai transportasi umum. Dengan tidak menghasilkan polusi udara, suara, dan juga operasional yang lebih murah, Vector yakin produk bus listrik akan berkontribusi untuk target Indonesia Emas 2045. Repnas juga memberikan penghargaan Outstanding Leadership in the Green Energy Implementation kepada Nuraga Bakri, Presiden Direktur Bumi Resources. Acara tadi luar biasa, saya lihat sangat bagus. Kenapa? Karena di tengah-tengah menuju ke pemerintahan Pak Prabowo, tadi dari Repnas, yaitu relawan pengusaha muda nasional yang sudah terdiri mungkin sekitar 6 tahun, memberikan banyak awards di bidang sustainability. Dan kebetulan perusahaan kami mendapatkan satu untuk Vector dan yang kedua untuk Bumi Resources. Jadi tentu ya kita sangat mengapresiasi. Tadi hadir juga pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga Indonesia, dari Ketua MPR dan juga tadi Ketua DPD, Menteri Pariwisata, ya tentu kami mewakilkan dari dunia usaha sebagai Ketua Umum Kadin. Jadi saya lihat satu isu sustainability atau keberlanjutan ini adalah isu sentral yang mesti terus dikedepankan. Karena isu ini hubungannya bukan saja untuk kebaikan lingkungan, tapi juga merupakan bagian daripada penggerak ekonomi. Apalagi kalau misalnya ada hubungan dengan hilirisasi yang erat dengan nilai tambah. Tapi ya, rangkaian informasi sudah kami hadirkan sebagai pembuka kebersamaan kita pada pagi hari ini, dan tentunya Anda juga membutuhkan ya bagaimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa wilayah di ibu kota. Ya, ini kita coba bergabung ajak dengan laporan dari teman-teman NTMC yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Ada Bribtu Mercy, silakan. Informasi dari Anda, Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Arif Fadil dan juga Kamarati. Selamat pagi pemirsa, kami melaporkan kondisi lalu lintas terkini di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana memang dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan mobilitas kendaraan di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan, khususnya saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju Pasar Minggu dan juga ke arah Depok pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Di sini sudah terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-200 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berkendara dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya dan juga tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Depok yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini juga terpantau masih dalam kondisi ramai lancar. Di sini sudah terlihat adanya petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengatur dan juga mengurai jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun yang akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu pada pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai. Masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan memang peningkatan jumlah kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat di kawasan ini terdapat salah satu perlintasan rel kereta api. Juga kawasan ini merupakan salah satu jalur alternatif bagi pengendara roda 2 dari arah Depok ataupun dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta Pusat. Untuk itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan kami informasikan juga pemirsa, guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri saat ini sedang menggelar Operasi Zebra 2024 yang digelar mulai pada tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, namun juga untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berkendara di jalan raya. Untuk itu, besar harapan kami untuk Anda pengendara
untuk tetap tertib dalam berkendara dan juga mematuhi peraturan lampu lalu lintas yang sudah terpasang, serta tetap ikuti aturan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya langsung dari Kalibata, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita harus saja pemirsa untuk memperhatikan lalu lintas. Ya. Selain itu memperhatikan juga informasi. Ini mungkin pemirsa juga sudah melihat video yang viral di media sosial. Ya. Aksi brutal geng motor di wilayah Cimahi, Jawa Barat yang akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Saat lagi tetap bersama kami. Aksi brutal 3 pelaku anggota geng motor ditayangkan secara langsung di media sosial. Geger di wilayah Jalan Kebon Kopi, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, pemirsa. Bahkan video aksi kekerasan geng motor itu viral ya, dan membuat korbannya mengalami luka parah terkena bacokan pada beberapa bagian tubuhnya oleh sabetan senjata tajam. Dan pihak kepolisian Resort Cimahi yang menindaklanjuti video tersebut ya, langsung berhasil mengamankan beberapa anggota geng motor tersebut. Dan untuk mendalami terkait komplotan geng motor yang sudah diamankan pihak kepolisian, kita akan bergabung langsung dengan AKBP Tri Suhartanto, Kapolres Cimahi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Kapolres. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolres, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan para geng motor yang bahkan bisa melakukan aksi brutal dan juga melukai korban. Ya. Ini sejauh ini bagaimana pihak kepolisian bisa menangkap para pelaku dan apakah semuanya sudah diamankan atau masih ada yang dicari oleh pihak kepolisian dan usianya berapa? Ya. Apakah memang masih ada yang di bawah umur, Pak Kapolres? Baik, kami sampaikan terkait adanya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok motor ya, yang ingin menebarkan rasa kecemasan, kemudian rasa ketakutan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Alhamdulillah berkat peran aktif dari masyarakat ya, para pelaku berhasil kita amankan. Jadi perlu diketahui memang para pelaku ini hanya berjumlah 3 orang ya, yang ingin mengaktualisasikan dirinya ya, karena memang rata-rata mereka berusia yang satu ada yang di bawah umur, kemudian yang 2 baru beranjak 19 tahun. Kemudian para pelaku ini memang mencari sasarannya secara acak, kemudian mereka melakukan secara live di sebuah media sosial ya, dengan harapan mereka merasa diakui dan mereka ingin menyampaikan bahwa mereka adalah salah satu dari kelompok motor yang mereka agung-agungkan. Ya, itu korban bisa terluka seperti itu. Apakah memang ada barang-barang berharga juga yang dirampas oleh para pelaku, Pak? Oh tidak, memang jadi para pelaku ini sengaja berkendaraan menuju ke wilayah Cimahi, kemudian mereka mencari sasaran. Kebetulan korban ini adalah seorang tukang parkir ya, yang ada di sebuah supermarket yang ada di wilayah Kebon Kopi Ciberem, Cimahi. Jadi pelaku langsung secara acak melakukan aksinya ya, ingin melakukan aksinya itu, kemudian meneriakan nama salah satu kelompok motor mereka. Geng motor lainnya. Baik, terakhir Pak, apa jeratan pidana yang dikenakan kepada para pelaku? Sementara pasal yang kita sangkakan adalah pasal 170 Junto 351 subsidiar 353 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Tri Suhartanto, Kapolres Cimahi sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Ya. Semoga tidak ada lagi ya kejadian-kejadian yang serupa. Amin. Berbuat positif lebih bagus ya. Menyiarkan di medsos misalnya. Lagi masak, lagi bersih-bersih rumah. Keliling boleh, tapi bawalah bingkisan-bingkisan buat masyarakat-masyarakat mungkin yang
membutuhkan Betul. gitu Tapi misalnya. jangan di-prank ya, karena pernah ada yang kayak gitu tuh, Ada Vi. juga sih Bagi-bagi ya. sedekah ternyata ngeprank kan. Oke. Ini nggak ngeprank kan kalau yang ini? Oh, kalau ini nggak ngeprank ya. Kenapa? Tapi memang ada pernyataan. Yang dipanggil 49 kemarin itu apakah lolos semua atau jangan-jangan mungkin ada yang nggak jadi gitu. Tapi katanya finalisasi. Kalau kita bayangkan finalisasi berarti sudah firm dong Sudah firm harusnya ya? Oke, Ya kan, kita ya? akan bahas, kita akan ulas mengingat ini adalah hari kedua fit and proper test ya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap para calon menterinya. Usai jeda pada berikut. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang. Pertemuan Prabowo dengan kandidat menteri berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan sejak Senin sore. Mereka diantaranya sejumlah kader Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, Sugiono, dan Fadlizon. Beberapa petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024. Selain itu, sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir seperti Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, hingga Sri Mulyani. Bahkan sosok baru seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, turut menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan ada sekitar 44 hingga 46 kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Jadi semakin menarik nih diskusi kita pada saat kita menyimak nama-nama wajah-wajah yang lalu Hadir lalang kemarin ya? di Kertanegara 4. Karena kalau misalnya di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto ada nama Sri Mulyani Indrawati. Nah, di TV One punya yang namanya Kamarati Kusuma. Waduh, saya di... Ya. Ahli ekonomi keuangan. Bukan ahli kodam. Oh, Bukan ya. bukan ahli kodam, ya. Berbicara mengenai pertemuan kemarin, Vi, Oh, iya, ini iya, menarik iya. sekali. Kita melihat sejumlah ketua umum partai politik, Betul. profesional, dan orang-orang yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Orang-orang Joko Widodo. lama, Tih. Orang-orang lama. Orang-orang lama. Walaupun ada buka baru juga ya. Nah, hari ini juga masih ada lagi, Vi. Kabarnya masih ada calon wakil menteri dan Ya. juga calon menteri yang juga akan dipanggil. Dan kepala badan katanya juga ya. Betul. Yang setingkat Biarkan menteri. para narasumber yang mengamati Boleh, sebenarnya boleh, akan boleh. seperti apa sih nantinya Ada siapa, kabinet Ti? pemerintahan Prabowo Subianto. Sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago. Pagi, selamat Mbak pagi. Rati, Ini pakai Mbak baju Fadil. kuning cerah banget nih kayaknya ya. Ini maksudnya mau mengucapkan selamat buat Partai Golkar gitu. Golkar. Lumayan banyak kemarin ya Partai Golkar yang hadir ya. Iya. Dibandingkan Paling partai unggul kan, paling Dok. unggul. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Abangku. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Andre Rosiade. Selamat pagi Bang Andre, assalamualaikum. Assalamualaikum, Politisi menyala, Abangku. Partai Gerindra. Pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, karena Bang Andre sudah Ini memilih dengan Zoom saja tidak ke studio apa karena mau belok ke Kertanegara 4 juga atau gimana? pagi ini langsung ke sana. Ini on the way ke studio. Insya Allah Oh, segmen sekali lagi berikutnya saya sudah sampai tegaskan. di studio. On the way ke studio ya, bukan ke Kertanegara 4 ya, bukan ya? Kartanegara kan jam 2 Bang Andre pagi ini. jam 2 siang nanti acaranya lagi. Oh iya, oke, baik. Bang baik. Andre, kasih spill dong ke kita. Kenapa Hari ini akhirnya- siapa lagi nih ya? Hari ini siapa lagi? Kabarnya masih ada calon menteri, calon wamen, dan kemarin nama-nama yang muncul, nama-nama yang hadir ini kenapa akhirnya sosok tersebutlah yang dipilih oleh Pak Prabowo? Walaupun ya belum jelas ya apakah Ya. memang akan dilantik apa enggak. Para menteri ini. Gimana? Silakan, Bang. Ya, untuk hari ini sendiri Jadi begini. agendanya seperti apa? Ya jadi gini, soal hari ini berapa orang yang dipanggil kan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin setelah pemanggilan beliau melakukan konferensi pers, dan juga Pak Dasko kan menyampaikan hari ini akan ada berapa orang calon menteri lagi ya yang belum sempat dipanggil karena posisi masih di luar kota. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini itu adalah pemanggilan para calon wamen dan juga kepala badan.
Jadi akan banyak tokoh yang diundang lagi untuk hadir pada hari ini. Nah, teman-teman wartawan bisa menyaksikan nanti ya, insya Allah mulai jam 2 siang akan mulai kembali pemanggilan dilakukan oleh Pak Prabowo kepada berapa orang calon menteri yang belum dipanggil kemarin karena berhalangan. Yang kedua tentu akan mayoritas nanti para wamen dan juga kepala badan. Seperti itu. Ratih. Kalau bocoran kepala badan apa kira-kira nanti? Nomenklaturnya seperti apa nanti itu? Ya, yang jelas begini, kami saja di DPR sampai hari ini masih menunggu secara resmi nomenklatur Pak pemerintah. Kita sudah mendengar sayup-sayup ya, tapi resminya tentu belum. Sehingga sampai sekarang kan meskipun hari ini DPR akan melakukan paripurna untuk penetapan komisi, tapi isi komisinya masih menunggu nanti secara resmi setelah pemerintah mengumumkan nomenklatur. Jadi sekali lagi kami tidak bisa mengomentari, Fadil, karena itu adalah hak prerogatif presiden ya. Kami pun di DPR sedang menunggu, gitu Fadil. Tunggulah pengumuman resmi presidennya. Jelas yang bisa saya spill hari ini bahwa ya Bang Andre, ini sudah bersifat final ya Bang ya? Ya, Pak Presiden akan orang-orang ini gimana? Memang ini sifatnya sudah final ya, dalam arti orang-orang inilah yang nantinya akan dipilih oleh Prabowo Subianto. Memang sudah final ya, finalisasi ya, dalam arti memang orang-orang inilah yang akan dipilih nantinya, yang akan diberikan mandat begitu ya? Yang orang-orang dipanggil tentu kan seperti disampaikan Pak Prabowo kemarin, ini proses ini kan sudah berjalan dengan panjang, bahwa sebenarnya orang-orang ini sudah melalui proses yang panjang dan sudah mengonfirmasi bahwa beliau-beliau akan membantu Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, kedatangan calon-calon tadi malam, dari siang sampai tadi malam, adalah Pak Prabowo ingin mengkonfirmasi ulang kesediaan para calon menteri dan calon wamen untuk bersedia membantu beliau 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi yang dipanggil Pak Prabowo dari kemarin dan insya Allah hari ini ya tentu adalah calon-calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan dilantik nanti tanggal 21 kalau tidak salah, sehari setelah pelantikan presiden di 20 Oktober nanti. Seperti itu, Ratih. Oke Bang Andre, kita tunggu Bang Andre ya, semoga sudah dekat dengan studio kami nih. Ya. Saya ingin ke Bang Ipang dan juga Bang segmen Hensat. berikutnya sudah di studio. Waduh, sudah bisa menentukan segmen berikut loh, kan. Padahal kita belum selesai segmen ini, padahal gitu ya. Nurut aja lah mau wakil rakyat kan. Oke Bang Pangisarwi Caniago, mungkin Anda membaca nama-nama kemarin, wajah-wajah kemarin, banyak baru tapi tidak sedikit juga wajah lama. Gitulah. Iya, pertama tentu saja banyak persepsi publik ya. Itu pandangan publik kan beda-beda dari nama yang diumumkan tadi malam per malam tadi kan. Apa sih persepsi publik kalau ya, misalnya saya lihat ada dua, ada yang mengatakan ini kok rasa-rasa masih kabinet Pak Jokowi gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan oh ini udah zakon kabinet, udah paling ahli dan ini sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo kan malam harinya kan. Ini sudah betul-betul mengakomodir semua kepentingan politik, representasi wilayah, keterwakilan perempuan, kemudian ahli di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, keamanan, ahli di bidang HAM gitu ya. Dan betul-betul orang-orang yang sebenarnya sudah capable lah, artinya mampu mengurai persoalan yang terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan memang tantangannya bisa saja ini adalah akan dievaluasi ke depan. Jadi ini untuk testing the water dalam konteks artinya bukan coba-coba enggak ya. Cuma ini Pak Prabowo melihat transisi itu harus tetap ada DNA-nya. Nah, artinya tidak mau juga kemudian menteri-menteri lama itu nggak kepake ya. Tapi menurut saya menteri yang paling legend tuh ya Bu Sri Mulyani. Itu legend sekali. Jadi menteri seolah-olah tidak ada lagi memang orang yang sekapabel beliau gitu, yang sekompeten dan mampu sehebat beliau. Jadi kenapa beliau dipertahankan ya oleh Pak Prabowo? Nah itu mungkin memang wakil menteri keuangan sekarang mungkin belum siap settle ya siap untuk menjabat itu. Jadi mungkin mereka butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ya. Bu Sri Mulyani sebagai mentor atau pendamping beliau untuk ke depan baru wakil menteri keuangannya dilepas gitu. Baru bisa tegak sendiri kan. Jadi Anda mau mengatakan ini tandem dulu gitu maksudnya? Artinya ya bisa saja kan harus belajar dulu kalau memang wakil menteri kemarin dari Gerindra tetap dipakai untuk jadi wakil menteri sekarang masih tandem sama Bu Sri Mulyani.
Karena memang ini kan kementerian yang sangat vital ya, strategis ya, keuangan ini. Jadi nggak bisa kaleng-kaleng, nggak bisa kacang-kacang, harus betul-betul siap tanding gitu. Dan harus berkelas kan itu. Jadi nampak-nampaknya memang ada yang mengatakan bahwa ya ini betul seperti judul-judul selama ini, wajah kabinetnya wajah lama. Wajah lama. Tapi kalau melihat kemarin juga banyak ketua umum partai politik, ini menggambarkan apa? Apakah juga cukup mengakomodir, bahkan ada Caimin juga dari PKB? Iya, itu salah satu ya haknya Pak Prabowo juga mungkin ya untuk memastikan bahwa stabilitas politik. Karena ketua umum partai ini kan dia yang memegang semuanya, memegang fraksi partai, memegang kunci-kunci stabilitas politik. Tetapi pada prinsipnya saya melihat begini Mbak Rati sama Bang Rifadil, bahwa publik tentu ingin ada perbaikan, ada perubahan, ada keberlanjutan tetap menjadi DNA-nya Pak Prabowo. Tapi sektor ekonomi, kalau melihat dari Pak Bahlil, kemudian Airlangga, kemudian melihat Bu Sri Mulyani, orang melihat yang menjadi big bone ya, tulang punggungnya ekonomi, ini sepertinya masih tetap akan seperti Pak Jokowi gitu. Ada Agus Gumiwang, ada Zulkifli Hasan juga. Itu masih betul-betul dominan di tulang punggung pada ekonomi ini gitu. Sementara kan orang berharap berharap kan akan ada perubahan di ekonomi ini. Itu. Nah, kalau persoalan HAM ini kita apresiasi nih. Natilius Pigai ini nggak kaleng-kaleng dan bukan main-main juga. Dia memang orang hobi baca buku. Saya tahu kapabilitas dia dan konsen pada hak asasi manusia kan. Jadi ini kita hormat juga, apresiasi gitu. Tapi tidak semua yang kita harapkan, ekspektasi publik di bidang ekonomi menurut saya tantangannya agak beda sih. Nah, berarti bridgingnya nih ke Bang Hensat nih. Artinya tingkat kepuasan publik ya, ini bukan survei ya, ini dari aspek kacamata Anda aja lah gitu ya sebagai analis gitu. Dari survei kepuasan publik melihat wajah-wajah yang kemarin itu, dari ekspektasi Anda seperti apa? Wajah lama di pemerintahan baru. Ya kalau menurut saya sih, saya nih ya, saya kan kasih kesempatan Pak Prabowo ya untuk kemudian memimpin kita lah nanti. Jadi kalau kemudian dia pilih wajah-wajah lama, teman-temannya dia di kabinet juga nggak apa-apa. Misalnya Sri Mulyani, ini kan rezim utang ya. Jadi dan yang mengerti itu, memahami itu Sri Mulyani gitu. Dan kelihatannya para bankers juga lebih memilih Sri Mulyani dalam hal ini. Anda mau mengatakan pasar juga positif? Pasar juga kelihatannya memang menginginkan Sri Mulyani, yaitu tadi karena basisnya memang kan kita utangnya banyak banget nih. Jadi untuk itu diperlukan memang tim ekonomi yang sudah dimengerti oleh pasar. Misalnya Erlangga Hartarto, kemudian Sri Mulyani, ini kan orang-orang lama juga. Kemudian lagi yang kita lihat beberapa hal tentang program-programnya Pak Prabowo itu juga diserahkan kepada teman-temannya juga tuh. Ada Trenggono kemarin ya, itu kan juga teman dekatnya. Kemudian beberapa politisi Gerindra. Kehadiran menteri-menteri kabinet Jokowi kemarin 30%. Dari 49 itu sekitar 14 orang lah yang hadir tuh ya. Jadi memang cukup besar, ditambah lagi beberapa muka-muka baru dari Gerindra dan beberapa nama yang sudah dari kita profesional tahu. partai yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ternyata awak media yang menunggu di Kertanegara ternyata tidak tahu juga gitu loh katanya. Gitu, kan. Jadi profesional partai itu artinya memang dia profesional tapi bisa jadi di-endorse oleh partai politik. Jadi nanti makin lama makin jelas. Hanya kan kemarin 49, jadi artinya memang ada menteri, ada wakil menteri. Kejutan yang paling luar biasa kemarin sih Veronica Tan ya. Kenapa? Menjadi kejutan untuk Anda? Lah iyalah, kan kita langsung nebak-nebak nih di-endorse oleh partai mana, kemudian akan ditempatkan di mana, dan apa kaitannya dengan PDI Perjuangan yang belum dipanggil juga kan, jadi kemana-mana juga. Kalau Veronica Tan kemarin muncul itu bisa macam-macam tuh ekspektasi publik dan persepsi publik, tapi kalau dengan menteri-menteri yang sudah ada, menurut saya sih memang as it is gitu. Misalnya Erick Thohir, dia mau, Pak Prabowo kan mau punya holding BUMN yang seperti Temasek. Erick Thohir dari ratusan BUMN sekarang sudah tinggal 41 BUMN. Ada yang dibubarin, ada yang dilebur gitu. Dalam ilmu ekonomi lah minimal ya. Itu kalau nggak salah kalau mau jadi holding tuh sekitar 30-an lah. Jadi tinggal 11 kementerian lagi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mau membuat holding itu, ya nunggu jadi 30 menteri kemudian dibuat holdingnya. Holding dulu ya. Nah kemudian yang menarik juga apakah badan penerimaan negara itu jadi BPN ya. Kalau ada Sri Mulyani ini saya agak meragukan karena Bu Sri Mulyani mazhabnya bukan ke situ tuh. Dia memang pengennya Kementerian Keuangan semua, tapi apakah kemudian akan tidak berubah? dipecah-pecah gitu maksudnya? Ya nggak dipecah-pecah, tapi apakah kemudian akan seperti BUMN ya? Ini karena BUMN sih saya yakin kalau begitu udah 30,
kementeriannya itu jadi berubah jadi holding BUMN, jadi perusahaan, jadi badan BUMN gitu ya. Dan itu memang Erick Thohir orangnya, yang memang ya dia punya keberanian untuk itu. Dan kemudian lagi yang pantas juga kita soroti adalah beberapa kementerian yang dipimpin oleh Gerindra. Ada nama-nama dari Partai Demokrat juga terus terang agak surprising tuh. Mas Iftitah itu kan sahabat baiknya Pak AHY itu, kakak kelas bahkan. Dan pada saat kemarin dipanggil, kita juga menerka-nerka ini yang mau dimasukkan ke pos mana ini? Pos mana? Apakah Wamen Menhan atau di mana gitu kan? Jadi memang kemarin cukup komprehensif Pak Prabowo menunjukkan ke kita dari 49 orang itu. Ada 30% dari Pak Jokowi, ada beberapa orang yang baru gitu ya. Dan ini mungkin yang hari ini deg-degan Budiman Sujatmiko tuh, karena Ara Sirait kemarin udah dipanggil. Kan Fahri Hamzah bagaimana Fahri Hamzah? Pergerakannya Budiman sama Ara nih hampir mirip kan? Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, dari PDI Perjuangan masuk ke sana. Ara udah dipanggil, Budiman mungkin hari ini, mungkin kalau nggak dipanggil ya bisa temenan tetap sama Mas Ara. Oke, nanti juga saya penasaran prediksi dari Bang Hensat dan juga Mas Ipang, apakah ada representasi dari Partai PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, atau memang tidak dipanggil sama sekali? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Selasa minggu depan baru dibagi mitranya. Baik, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir juga Bang Andre Rosiade di studio bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Andre. Salam. Sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait siapa saja yang nantinya akan dipanggil dan diundang ke Kertanegara, kita akan pantau dulu bagaimana kondisi terkini pagi hari ini. Sudah ada rekan kami, Herninda. Selamat pagi, Herninda Febiola. Silakan. Ya, selamat pagi pemirsa. Benar bahwa kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan memanggil kembali nama-nama calon menteri, calon wakil menteri, dan juga calon kepala badan pada hari ini di kediamannya di Kertanegara, dan akan dilangsungkan pada pukul 2 siang hari ini. Adapun kabar tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto kepada awak media setelah kemarin melakukan pemanggilan kepada 49 orang. Dan juga pemanggilan susulan hari ini dilakukan karena memang ada beberapa nama yang berhalangan hadir karena masih berada di luar kota. Terkait jumlah calon menteri yang akan dipanggil pada hari ini belum terkonfirmasi ada berapa orang. Namun berdasarkan dari keterangan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko sempat menyampaikan akan ada 1-2 nama calon yang akan hadir di Kertanegara, namun belum terkonfirmasi dan belum terjawab siapa yang akan hadir. Namun jika merunut dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ini nama-nama yang ditunggu sepertinya akan dari Partai PDIP, yang mana masyarakat sangat penasaran, dan ada beberapa nama, yaitu ada dari PDIP Abdullah Azwar Anas dan juga Budi Gunawan. Akankah 1-2 nama tersebut yang disebutkan Sufmi Dasko adalah berasal dari PDIP? Saya masih akan terus memantau di Kertanegara pada hari ini hingga siang nanti dan juga sampai pemanggilan berakhir. Dan juga setelah pemanggilan sejak kemarin hingga hari ini yang masih akan berlangsung, nantinya esok hari akan dilakukan pembekalan kepada calon-calon yang sudah dipanggil di kediaman Prabowo di Hambalang. Dan untuk secara pastinya nama-nama calon menteri yang sudah terpanggil akan diresmikan atau dilantik 1 hari setelah pelantikan Presiden pada tanggal 21 Oktober 2024 mendatang. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Herninda Febiola atas laporannya langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4. Selamat bertugas kembali. Kita langsung ke Bang Andre. Bang Andre, jadi hari ini selain juga tadi ada calon menteri, calon wamen, kemudian juga kepala badan, apakah ada representasi dari PDIP, PKS, Nasdem yang juga diundang hari ini? Ya, kemarin tidak terlihat soalnya. Jadi gini, kalau PKS kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa profesional itu ya? Sudah ada profesional. Jadi yang perlu diketahui publik, banyak sekali partai politik itu mengendorse para profesional, kaum profesional maju di kabinet Pak Prabowo ini. Tapi memang mewakili partai politik. Partai itu. Ya, sehingga memang tidak terlalu banyak dari tokoh-tokoh politik terlihat, karena kan kita membangun kabinet zakon kan. Nah, itu satu. Yang kedua, jadi dan PKS sudah. PKS sudah ya? Udah kemarin. Lalu soal Nasdem. Nasdem adalah partai pendukung Pak Prabowo. Berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Walaupun nggak mengirimkan nama untuk. Memang Nasdem sudah memutuskan
meskipun bergabung dengan pemerintahan, Partai Nasdem tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet, tapi mereka akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan. Nah, soal partai-partai lain, soal partai-partai tunggulah. Kan seperti disampaikan oleh Bang Dasko tadi malam. Tunggu besok ya, kita tunggu mulai jam 2 nanti. Oh, berarti hari ini ya. Gitu loh. Berarti hari ini ya. Ya, kita tunggu saja. Karena sekali lagi nama-nama itu ditentukan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Karena itu hak prerogatif beliau ya, 100% kewenangan beliau. Kita tunggulah. Nanti Pak Prabowo akan mengundang siapa lagi. Nanti biar Ratis penasaran, jam 2 tunggu lagi. Tapi biasanya kan gini, ketemu dulu lah sama ibu baru memutuskan untuk masukkan menterinya ke dalam kabinet kan begitu. Ya, yang jelas tunggu nanti jam 2 kita tunggu siapa lagi calon menteri, calon kepala badan dan wamen-wamen yang akan hadir. Kenapa Bang? Enggak, Apa? Liverpool, bukan? Ada desas-desus. Ada desas-desus. Kenapa Nah ini kita Nasdem itu tunggu-tunggu nih dari jadi Pang masuk? Syarwi dan Hensat nih. Ya kan? Itu katanya Nasdem ada yang ngincer satu posisi, cuma nggak dikasih sama Pak Apa Prabowo. posisinya? Akhirnya ya Sebutin udahlah. aja. Apa itu? Nggak usah semua, nggak ini kan desas-desus. Oh, Benar itu nggak? Benar ya, gara-gara itu nggak? desas-desus itu kan banyak salahnya. Jadi memang Partai Nasdem memang sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa Partai Nasdem akan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tapi publik juga udah tahu itu. Mereka memilih tidak berkontribusi di kabinet. Tapi di tempat-tempat lain tentu akan berkontribusi bersama-sama kami, termasuk di DPR. Kabarnya di DPR, kabarnya. Iya tentu. Jadi yang jelas Partai Nasdem akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau ada yang menyampaikan Partai Nasdem oposisi itu tidak benar. Yang jelas Partai Nasdem akan bersama Hanya saja pemerintahan tidak Pak masuk Prabowo dan dalam Mas Gibran. kabinet begitu Iya. ya. Kalau dari Bang Pangi desas-desus apa lagi? Mumpung ada Andre Rosiade loh nih ibaratnya loh. Ya, Dan gosip intinya itu semakin digosok semakin sip. ya saya mencermati, kita apresiasi Nasdem ya dalam konteks ini, bahwa ternyata dalam politik Indonesia ada fatsun politik yang masih tidak transaksional. Itu penting karena selama ini kan bergabung kabinet itu kayak kabinet bersyarat, ya kan? Tapi Maksudnya kan tetap oke kita mensupport berkoalisi juga. tapi bersyarat ada menteri kan. Nah, ini kan contoh yang baik. Harus kita apresiasi, ini baru wajah politik baru kita. Meskipun ini adalah sejarah baru kita juga, pertama kali kita nggak punya partai oposisi gitu. Ini kan fakta-fakta. Tapi nggak oposisi kok membantu Nggak, maksudnya ini baru pertama dalam sejarah Republik berdiri kita tidak ada partai yang diinstitusikan secara oposisi. Diinstitusikan secara kelembagaan, oposisi nggak ada. Ini pertama kali loh. Nah ini kan sejarah juga. Nah makanya yang ketika Pak Nasdem mau berada di belakang Pak Prabowo akan membantu, maksudnya pikiran-pikiran beliau akan membantu kabinetnya Pak Prabowo tanpa harus menyodorkan menterinya. Ini kan sebentuk loyalitas juga bagi Nasdem bahwa kami akan membantu persatuan dan kemajuan untuk mendorong Pak Prabowo. Yang kedua adalah yang menarik adalah kan 123 lembaga ya, kementerian ya. Total tuh ya? Total ya 123. Ini kan juga luar biasa besarnya lembaga dan badan ini. Nah, ini yang menjadi penting adalah memastikan efisiensi juga. Dulu pagi 123 kementerian dari mana? Banyak banget ya kayaknya. Ya, lembaga dan kementerian. Lembaga dan kementerian. Di situ ada badan juga kan? Segitu Bang kurang lebih? Lebih kurang. Saya dapat di berita itu dari beberapa media. Dari berita. Nah, nanti bisa dicek lagi. Jadi ini betul-betul kurang efisien begitu. Ya, itu efisien tergantung direct man and direct place-nya. Soal apa namanya tadi, kalau memang second kabinet pasti harusnya efisiensi. Ini karena terlalu, tapi kan bagaimanapun banyaknya kementerian ini kan juga untuk mengakomodir tadi kan kepentingan politik tadi. Tapi ada juga mengatakan ini masih oke, nggak ada masalah. Nah, saya satu lagi yang menarik sebenarnya adalah kementerian-kementerian yang dilebur ya, yang maksudnya dipisah-pisah. Seperti ada Kementerian Perumahan yang dipisah dari PUPR. Nah, ini mudah-mudahan lebih efektif, efisien juga gitu. Ada tadi Kementerian Keuangan dengan pajak, dengan Kementerian Penerimaan ya, pendapatan. Ada Kementerian Hukum itu katanya juga hukum ya, juga, ya dipisah juga. Ada HAM kan, Kementerian HAM dan hukumnya dipisah. Ini kan sebetulnya tradisi politik yang bagus juga. Ini Anda bertanya ke Andre kan maksudnya kan? Ya, kena dipisah ini mungkin ini kan kebutuhannya supaya konsentrasi kan. Selama ini kan perumahan itu seolah PUPR itu kan orang paham ya tentang jalan jembatan. Kan ini mau fokus perumahan kan gitu. Nah, itu kan mungkin penterjemahan dari visi misinya Presiden selama ini bahwa ada perumahan itu wajib untuk, termasuk ada kementerian, saya belum melihat ada kementerian misalnya tadi kan ada soal fokus Pak Prabowo kan adalah makan siang gratis ya, itu kan akan diseriuskan di mana, itu kan juga
Artinya kan kementerian ini kan membantu presiden untuk menjawab janji politiknya, kampanye politiknya. Itu saja yang penting. Jangan sampai nanti terlalu. Emang Anda berpikirnya kementerian-kementerian yang dipisah ini untuk apa sebenarnya? Apakah untuk menjawab visinya presiden harusnya? Tidak ada hal lain begitu. Tidak ada lagi, harusnya begitu. Itu benar, itu yang disampaikan Pangi tepat bahwa pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin visi misi di dalam Astacita itu bisa terwujud. Jadi bagaimana pemerintah ini menghadapi permasalahan yang sangat kompleks ya. Negara kita negara besar, permasalahannya kompleks, tapi pemerintah Pak Prabowo ingin mencapai target-target pembangunan. Makanya didetailkan dengan Nah, bicara soal makan siang gratis bergizi itu ya, itu akan kita laksanakan rencananya mulai Januari, Pangi. Nah, itu nanti akan di bawah Badan Gizi Nasional. Ya, bagaimana target-target misal di Kampung Pangi nih sama dengan saya Sumatera Barat. Itu target kita Januari dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat itu kita akan mulai di 18 daerah titik dulu atau di 19 titik maksimal. Itu untuk awalan. Sehingga nanti di bulan April itu di Kampung Pangi kali 2, 39 kali 2 jadi sekitar 38 titik ya, unit pelayanan. Jadi Pak Prabowo tidak ingin omon-omon. Makanya kita ingin yang bergerak ditanyakan cepat. tadi kan tidak terlihat dalam pembagian struktur kabinet ini. Nanti sekarang ini kan baru kelihatannya orang ya Fadil. Nanti setelah Pak Prabowo mengumumkan rencananya 20 malam, itu kan terlihat misalnya Marwarar Sirait, Menteri A, gitu loh. Pos-posnya gitu. terlihat Posnya begitu apa? ya. Prasetyo Hadi, Menteri apa? Gitu. Ya, saya sebut Gerindra, Sugiono, Menteri apa? Gitu loh. Ya, atau Zulkifli Hasan Menteri apa? Pak Erlangga Hartarto Menteri apa? Bu Sri Mulyani Menteri apa? Itu kan baru nanti kelihatan. Nanti di tanggal 20 malam seperti yang kita dengar di berbagai media, pengumumannya tanggal 20 ya, itu ketahuan. Siapa? Dan disitulah mulai nanti ketahuan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Gitulah. Yang jelas Pak Prabowo ingin ini kan pemerintahan berkelanjutan. Jadi transisi itu akan berjalan cepat dan langsung rencana 20 malam itu diumumkan, 21 dilantik, 22 juga ada proses pelantikan, 23 itu sudah rapat kabinet pertama. Ini gerak cepat untuk memenuhi janji-janji kampanye. 123 kementerian lembaga ya tadi disampaikan oleh saya rasa itu bukan angka yang tepat ya. Ya, nanti tunggu saja. Jadi tidak sebanyak itu. Pangi yang jelas jadi menurut saya nanti tunggu saja karena yang berhak mengumumkan seluruh nomenklatur itu adalah presiden terpilih. Nah, kita tunggu saja karena ini kewenangan presiden. Kami pun di DPR saat ini masih menunggu nomenklatur yang akan ditetapkan oleh pemerintah sehingga kami segera bisa membagi di komisi-komisi dan kita bekerja. Jadi meskipun mungkin seluruh partai politik bisa saja bisa saja bergabung dalam pemerintah Pak Prabowo, tapi DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasannya. Jadi ketakutan Pangi ya tidak usah takut berlebihan karena kami di DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan kami. Oke Bang Andre. Kita lanjutkan ya diskusi kita karena ada yang menarik juga nih. Tadi Henry Satrio mengatakan berapa orang kabinet yang saat ini di 14 orang ini ya, begitu ya. Nah, ini artinya nih sepertinya pertemuan-pertemuan di Pelataran dan di Solo kayaknya approve ya berarti ya. Mungkin nanti bisa dijawab lah oleh Anda bertiga ya. Usai jeda berikut kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, ini bagaimana menjawab ini? Saya sebelum ke Bang Andre mungkin ke Bang Hensat dulu deh. Publik justru malah bertanya-tanya kayak, wah, kayaknya efektif tuh pertemuan di Pelataran sama di Solo nih gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Emang kan kita juga udah lihat Pak Jokowi hari ini masih menjabat, Pak Prabowo menhannya. Kalau kemudian diperbincangkan tentang bagaimana next kabinet dan kemudian beberapa nama di-approve oleh Pak Prabowo, itu bukan hal yang mengagetkan. Kan bisa saja nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mewakili Mas Gibran kan bisa. Gitu kan? Kan kemarin waktu di Solo terakhir ada Mas Gibran kan? Iya betul. Jadi mungkin Mas Gibran soalnya jadi mengecil gitu juga menjorongkan nama. Jadi 70% dari Pak Prabowo, 30%-nya Mas Gibran oke lah. Gitu kan kalau komposisinya seperti diakomodir lah intinya gitu. Diakomodir dan semangat keberlanjutannya Pak Prabowo ini kan terlihat kemarin dari komposisi kabinet. Ada yang baru-baru tapi juga banyak yang wajah lama tapi baru. Kan kayak misalnya
Caimin, itu kan wajah lama, tapi baru di kabinet ini kan, kemarin dia nggak di kabinet. Ada beberapa nama yang memang kita kaget-kaget ya udah gitu, tapi nggak apa-apa juga. Jadi sih kita sekarang melihatnya begini, kalau saya ditanya ya, kenapa kemudian ada 48 kementerian? Saya sih oke-oke aja, dalam arti memang dalam sebuah kesempatan pertama kita harus memberikan kesempatan pada si presiden ini. Apakah kemudian nanti akan membebani anggaran, apakah kemudian akan efektif atau efisien, ya itu kita serahkan kepada si presiden ini. Jadi saya tidak ingin membuat atau membuka semangat bahwa belum apa-apa kita nggak percaya sama presidennya. Nanti dia nggak jalan-jalan, jadi biarin aja dulu. Oh, masih ada ruang selama 5 tahun untuk memperbaiki. Kan reshuffle juga oke-oke aja. Ya, itu prerogatif ya. Prerogatif juga. Kalau Bang Hensat melihatnya ini memang seperti yang digadang-gadang zakkan kabinet atau justru masih adalah rasa-rasa approval dari Pak Jokowi, rasa-rasa ini juga bagi-bagi jatah menteri dan lain sebagainya? Nggak, kalau itu nggak masalah mau Pak Jokowi approve atau enggak, ataukah kemudian ada pemaksaan atau tidak, itu udah nggak lagi masalah. Karena kan yang memimpin nanti adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo saya yakin sadar bahwa reward and punishment-nya itu ada di dia. Kalau dia berhasil, rakyat akan memberikan reward, punishment-nya juga akan dilaksanakan kalau dia nggak berhasil. Jadi udah nggak ada kaitannya sama Pak Jokowi. Rakyat sudah memahami bahwa Pak Jokowi sudah di Solo, katanya mau tidur itu kan. Ya sudah, sekarang eranya Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun orang yang dipilih, itu tanggung jawabnya ada di Pak Prabowo sekarang. Bahkan tidak untuk Gibran, karena kan Gibran wakil kan. Jadi semua yang dipanggil itu ya itu pilihan Pak Prabowo. Dan menurut saya kali ini sudah kewajiban kita untuk memberikan kesempatan dulu kepada presiden terpilih ini untuk menjalankan kabinetnya. Nanti kalau sekitar 3 bulan kan 100 hari biasanya ya. Wah, ini 100 hari nggak ada apa-apa nih. Terus kita tambah lagi misalnya 6 bulan, setahun, kan lama-lama dia juga akan mengevaluasi. Kayak misalnya BUMN tadi kita bahas ya. Kan pengennya jadi holding. Erik dari 100-an lebih sudah bisa menurunkan angka BUMN itu jadi 41-an. Nah ini kan targetnya 30 kalau mau jadi holding. Nanti mungkin akan berubah jadi badan. Nah itu kan pasti akan ada penyesuaian lagi. Terus apakah kemudian Ibu Sri Mulyani kemarin ada sebagai Menteri Keuangan, kalau saya tidak salah, mazhabnya dia bukan ada badan penerimaan negara tuh. Tapi bisa saja dalam perjalanannya kemudian ada Sri Mulyani, ada badan penerimaan negara. Ada penyesuaian kan nanti. Akan ada penyesuaian. Tapi maksud saya sekarang ini ya sudah, saya sih biarin aja dulu lah. Pak Prabowo mau manggil siapa aja boleh gitu. Termasuk kan kemarin kan tadi tuh ya Veronika Tan. Kenapa Veronika Tan? Ya udah biarin aja gitu. Kenapa Agus Andrianto kan gitu. Kenapa Agus Andrianto sebagai Wakapolri sebelumnya Kabar Eskrim katanya akan menjabat sebagai menteri yang tadi itu disampaikan oleh Bang Andre ya. Publik nggak mendengar loh tadi. Ya, nanti biar dia aja gitu kan. Nah itu kan ya udah nggak apa-apa juga. Ya beberapa nama misalnya, nah ini kemarin itu kan Golkar dapat banyak tuh. Maksudnya kita tanya juga. Makanya pakai kuning nih. Makanya kita tanya juga ke Gerindra tuh kira-kira itu Golkar dapat banyak itu nggak apa-apa ya. Tapi kan hari ini katanya akan ada lagi. Nah sebetulnya ada beberapa hal ya yang masih ditunggu itu. Misalnya Jaksa Agung, kemudian Kepala BIN, kira-kira Kapolri ganti atau tidak, Panglima TNI ganti atau tidak. Ya mungkin kalau Panglima, secara usia kan masih kan ya? Ya kalau Panglima, Kapolri sama BIN mungkin ini ada prosesnya sendiri, tapi Jaksa Agung biasanya kan diumumkan nih. Nah hari ini tuh akan ada berapa? Mungkin ditahan-tahan atau belum diumumkan ini nunggu antar ketua umum bertemu dulu gitu, bisa jadi. Ya bisa jadi begitu, tapi gini ya, Bu Mega sama Pak Prabowo itu kan temenan lama ya. Kan kalau WhatsAppan juga nggak perlu lapor ke publik ya, gitu kan. Hari ini saya sudah mau WhatsApp Ibu Mega, gitu, Bu Mega juga balasin. Komunikasi saya yakin sudah terjadi, hanya walaupun belum ada pertemuan, tapi komunikasi mungkin. Betul, tapi kan memang biasanya tokoh-tokoh itu kalau ketemu, kalau sudah oke, sudah deal, baru pengen dilihat oleh publik. Gitu. Mungkin menunya yang belum ketemu ya, kayaknya ya, menunya ya. Gitu ya. Ini kita konfirmasikan. Oh ya, oke. Tapi sebelum Bang Andre jawab deh. Nggak, katanya sudah ditentukan ya, tempatnya mau di Batu Tulis, itu bener Pak? Soal apa ini? Ini pertanyaannya banyak banget dari tadi. Jadi gini, sebelum masuk itu saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kan memilih menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi yang lalu karena merasakan bahwa beliau-beliau itu adalah punya kinerja baik. Karena Pak Prabowo kan juga menteri di kabinet Pak Jokowi. Dia menyaksikan langsung, melihat langsung bahwa menteri-menteri itu bekerja dengan baik.
Nah, tentu kalau kinerjanya baik, ya, tentu apa tidak salah untuk dilanjutkan. Kan approval rate pemerintahan Pak Jokowi kan juga tinggi di atas 72%. Gitu. Dan menurut saya kan tidak ada salahnya kalau Pak Prabowo mengajak dalam tanda kutip teman-teman lama di kabinet beliau untuk ikut di kabinet beliau yang baru. Kenapa? Karena mereka salah satu putra-putra terbaik, kompeten. Jadi ini menjawab tidak ada approval-approvalan itu nggak ada. Kan Pak Jokowi di IKN sudah sampaikan. Waktu itu saya nonton loh di IKN. Karena kinerja mereka karena ya. Pak Jokowi sudah sampaikan, saya tidak akan mengintervensi kecuali kalau ditanya, kata beliau. Nah, yang jelas sekarang itulah menyebabkan Pak Prabowo memilih kawan-kawan lama beliau karena memang punya kinerja yang baik. Jadi gini, kalau soal berkelanjutan, Pak Prabowo memang harus diakui merupakan keberlanjutan Pak Jokowi. Beliau berdua memang sudah bersepakat bahwa saya melaksanakan berkelanjutan, Pak Prabowo akan melanjutkan visi Indonesia 2045. Jadi bukan hanya fokus pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, tapi juga bagaimana kedaulatan pangan dan energi. Jadi targetnya, Fadil, kita bukan hanya bicara makan siang bergizi gratis, tapi Pak Prabowo ingin dalam 5 tahun ini bagaimana kita bersuasembada pangan, ya, bagaimana kita tidak perlu impor bahan pangan seperti beras dan lain-lain. Kita bisa swasembada energi. Makanya Pak Prabowo selain menggerakkan nanti Menteri SDM-nya untuk mencari sumur-sumur baru, tapi juga bagaimana ya bioenergi ini juga menjadi prioritas 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita tidak ingin omon-omon, ya, tapi bagaimana kita eksekusi. Nah, memang dengan permasalahan yang kompleks ini butuh tim yang besar, ya. Tapi soal anggaran, APBN 2025 sudah diketok palu, sudah disahkan Bang Hensat. Jadi Pak Prabowo akan menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan itu untuk kementerian dan badan-badannya yang akan diumumkan. Jadi beliau akan menggunakan anggaran itu secara prudent dan efektif, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi misi Astacita ini bisa diwujudkan. Dan Pak Prabowo memahami betul yang disampaikan Bang Hensat, bahwa menteri-menteri yang dipilih itu tanggung jawab di Pak Prabowo, dan rakyat akan menilai pilihan Pak Prabowo itu terbaik atau tidak. Makanya beliau akan bersungguh-sungguh bekerja untuk bisa menuntaskan janji-janji kampanye. Mas Ipang, Mas Ipang, kalau tadi Bang Hensat ini kan lebih ke optimis, kemudian juga memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau Mas Ipang sendiri catatannya? Ya begini ya, masyarakat itu kan wajar mengkritik ya, punya pikiran lain, punya alternatif pikiran itu menurut saya wajar. Apalagi di tengah kita memang tidak ada partai oposisi yang diinstitusikan hari ini. Jadi saya katakan misalnya rezim hutang, ini kan menjadi pertanyaan dari dahulu oleh masyarakat kan. Ini bagaimana dengan terpilihnya kemarin Menteri Sri meskipun memang tidak ada lagi menteri yang selegend beliau gitu. Memang ini soal memang beliau lah yang bisa menyelamatkan Indonesia, keuangan Indonesia gitu. Nah itu kan menjadi kritik. Tapi pada saat yang sama ada angin segar, ada kabar gembira juga. Misalnya ada Menteri Agama. Ini kan sangat toleran beliau ini kan. Jadi ini kan merepresentasikan bahwa Pak Prabowo sangat toleran. Bagaimana siapa? Ya Nasaruddin Umar kan ini nampaknya begitu kan dia sedang nampaknya ya dia sudah mengatakan ini sesuai dengan saya akan menjadi menteri sesuai dengan yang saya tekuni hari-hari, yang saya jalani aktivitas sehari-hari sebagai dosen, kemudian saya sering kunjungan ke luar negeri dan ya di Istiqlal kan. Jadi ada kemungkinan beliau setidaknya tidak ada kontroversi lagi lah di Kementerian Agama gitu misalnya maksudnya. Iya, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang itu tidak yang terakhir adalah memang dalam kita kan bukan parlementer ya, bahwa menteri bertanggung jawab kepada DPR, tapi menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Itu zakat bukan presidensial purifikasi penguatan dalam sistem presidensial. Artinya apa? Menteri tidak boleh menjadi beban presiden. Menteri harus membantu kerja presiden untuk mewujudkan visinya. Itu pasti. Loyalitas ganda nggak boleh. Meskipun nanti endorse-nya Pak Jokowi masuk di situ, loyalitasnya adalah tunggal ke Pak Prabowo. Itu udah pasti. Rakyat. Ya, meskipun ada tadi katanya ini seperti ini Pak mazhab publik ya. Ini kok rasa-rasa udah wajah kabinet lama terlalu dominan. Pak Prabowo pernah ngomong juga di sebuah tapi tadi Bang Andri mengatakan approval rate-nya aja udah tinggi. Ya, itu tidak ada masalah. Bang Andri juga mengatakan nggak masalah kan. Tapi Pak Prabowo kan juga mengatakan ini rasa-rasanya kok wajah lama semua yang hadir nih. Waktu beliau pidato kan, ternyata memang terkonfirmasi bahwa memang menterinya Pak Prabowo banyak dari wajah lama Pak Jokowi gitu. Nah, cuma persoalannya adalah
persoalan pengangguran hari ini, kehilangan lapangan pekerjaan, orang banyak yang stres, frustasi, hutang, pinjol. Ini yang harus dijawab. Ini yang harus dijawab oleh menteri. Jangan sampai menteri nggak berguna bagi rakyat gitu loh. Oke. Itu saja bagi saya. Oke. Kita nggak usah perdebatan terlalu panjang. Tapi bagaimana hari ini persoalan perumahan ini penting sekali sama Pak Prabowo, perhatian beliau kan. Persoalan hari ini bagaimana Konkret lah, masalahnya industri selesai lokal gitu ya. yang gulung tikar ini gimana Ya, oke, gitu loh. oke. Karena tidak siap tanding dengan barang-barang impor. Akhirnya industri lokal kecil kita sedih. Banyak yang garmen yang gulung tikar, ini yang harus diperhatikan. Jadi cukup banyak catatan Ini dari yang menurut Mas saya Ipang penting yang gitu. harus diselesaikan oleh para menteri, calon menteri yang dipanggil kemarin, dipanggil Lanjut hari ini. gitu ya. Nah, kita memahami itu pernyataan Ipang. Nah, bicara oposisi, Singkat ya, Bang. bicara oposisi, mungkin meskipun partai politik semua mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi kita lihat bagaimana Ipang mengkritik pemerintah dengan mantap. Itu menunjukkan apa? Kebebasan berpendapat dijaga di zaman era Pak Prabowo nanti. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Andre, Mas Ipang, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, Bang Andre. Ini mau lanjut lagi, nanti kita bahas Indonesia Cina, nggak mau lanjut lagi? Dia mau nonton kayak ini. Dia mau nonton kayak ini. Oke, usai jeda kita akan bergabung dengan Gelora Bung Karno ya, Senayan, Jakarta bersama dengan Faisal Yusuf Krep. Sesaat lagi. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang laga atau matchday keempat, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pasukan Garuda pada malam nanti atau tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan menjalani laga keempat mereka menghadapi China di Qingdao Youth Stadium. Lupakan laga menghadapi Bahrain, lupakan juga kontroversi terkait kepemimpinan wasit Ahmad Al-Kaf. Sekarang kita fokus untuk mencuri kemenangan dan kalau bisa kita bisa mempertahankan rekor tidak terkalahkan di grup C ini. Dan untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, pada pagi hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi, Bung Opan Lamara. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Krep. Assalamualaikum. Dan yang kedua ada mantan tim nasional yang saat ini juga masih aktif di kompetisi Liga 2, Bung Gunawan Dwi Cahyo. Selamat pagi, Bang Gun. Ini kita pada pagi hari ini kita pakai baju yang berbeda warna tapi tetap Garuda di dadaku. Optimis kita. Oh iya. Oh iya. Bung Opan, gimana menghadapi laga malam nanti? Ini pertandingan yang sangat penting dan kedua tim pasti ingin meraih kemenangan perdana mereka. Bagaimana catatan Anda melihat Indonesia menghadapi Cina malam nanti? Ya, menurut saya dari 3 laga ditambah laga malam nanti 4 laga yang akan dilakoni oleh Indonesia. Laga menghadapi Cina ini menjadi laga yang paling spesial. Ya, ibaratnya martabak istimewa nih, laga sebentar malam. Karena laga ini sekaligus akan menjadi penentu tidak hanya posisi Indonesia di klasemen, tapi juga langkah-langkah timnas Indonesia selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kedua tim, maka saya berbicara 2 aspek dari sisi yang agak terpisah. Satu, perimbangan kekuatan kedua tim dalam khususnya di grup C per hari ini. Kalau kita berbicara perimbangan kekuatan kedua tim, maka seharusnya Indonesia bisa mengatasi Cina malam nanti. Bagaimana dari 3 laga yang telah mereka lakoni, kedua tim ini lakoni, Indonesia masih sedikit diuntungkan ya. Kita belum pernah kalah, kemudian walaupun semuanya berakhir dengan draw, sebaliknya Cina 3-3-nya berakhir dengan kekalahan, bahkan colok dari Jepang ya 0-7 misalnya. Nah, Indonesia menjalaninya dengan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang aspek kedua, yakni sejarah pertemuan kedua tim, maka harus diakui bahwa Cina masih menjadi momok bagi kita. 17 laga yang telah kita lakoni kedua tim ini, Indonesia Cina head to head, di mana 11 diantaranya dimenangkan oleh Cina, hanya 3 diantaranya dimenangkan oleh kita, kemudian 3 lainnya draw. Bahkan di 2 pertemuan terakhir kalau tidak salah di Piala Asia 2014 yang lalu, dua-duanya juga kita 1 kalah dari Cina dan 1 draw dari Cina. Begitu, Krep. Betul. Jadi secara dari sisi mental malam nanti timnas kita jauh lebih baik ya. Betul. Kalau kita bicara dari keberadaan atau posisi kedua tim per hari ini di grup ini, Indonesia harusnya bisa
mengatasi Cina malam nanti kita. Amin. Amin. Mungkin sekarang kita ke Bang Gunawan Dwi Cahyo. Om Gun, mungkin sebagai mantan pemain timnas yang juga berposisi sebagai center back nih, mungkin ini ada warna baru juga kan di lini belakang kita. Mungkin sebagai mantan pemain timnas yang juga berada di posisi lini belakang, mungkin Anda melihat komposisi lini pertahanan kita mungkin seperti apa nih dengan hadirnya Jai Itzes yang semakin menunjukkan kelasnya dan juga Mesilgers gitu mungkin. Kalau gue pribadi itu pasti ngelihat sekarang lini belakang tim nasional lebih solid ya. Dan banyak pilihan sekarang karena apalagi kemungkinan besar di nantinya juga ada yang naturalisasi lagi Kevin Dix ya. Itu mungkin lebih pemain belakang lebih banyak pilihan buat di bertanding nantinya gitu pastinya. Dan kalau untuk nanti malam bisa dikatakan juga lini belakang kita akan lebih aman nih pada saat menghadapi Cina atau seperti apa mungkin? Kalau misal dilihat pasti lebih aman karena dia mentalnya juga bagus dan dia juga belum pernah merasakan kekalahan. Kalau kita pemain belakang kalau udah dalam pertandingan sebelumnya kalau kita hasilnya juga lumayan bagus ya pasti kita mental kita juga lebih baik lagi gitu buat menata buat pertandingan berikutnya gitu. Bung Opan, mungkin di laga nanti malam Bung Opan kan seperti kita ketahui bersama juga. Jika kita berkaca di 2 laga sebelum-sebelumnya, meski secara hasil kita meraih hasil imbang, 3 laga sebelumnya kita imbang. Tapi dari sisi permainan, bagaimana Bung Opan melihat baik itu dari sisi bertahan kita maupun menyerang. Dan tapi tahan dulu Bung Opan, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan malam nanti kita akan menghadapi timnas Indonesia menghadapi China, dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait laga malam nanti, saat ini saya sudah bersama dengan fans dari timnas Indonesia. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas siapa, Mas? Mas Dian. Mas Dian. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ini lagi olahraga pagi ya. Iya. Mas Dian, mungkin yang pertama Mas Dian dulu nih. Laga nanti malam timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Bagaimana mungkin menurut Mas Dian sendiri? Peluangnya Indonesia gimana nih? Harusnya sih ya, kalau kita lihat dari track record 3 pertandingan sebelumnya dengan tahan imbang tim-tim negara besar gitu ya, yang selalu langganan Piala Dunia, harusnya sih Indonesia bisa menjadi ataupun mencuri poin, setidaknya kemenangan pertama 3 poin gitu, setelah semuanya pertandingan sebelumnya ditahan imbang dengan 1 poin. Ya harapannya sih semoga seluruh pemain hari ini bisa bermain konsisten baik di lini belakang ataupun di lini depannya. Jadi hari ini besar harapan sih seluruh rakyat Indonesia sepertinya menginginkan poin pertama untuk kemenangan 3 poin utuh untuk Indonesia. Paling itu Mas Fahri. Mungkin prediksi skornya juga. Kalau prediksi skor ya, dengan Chinese mungkin optimis 3-1 mungkin ya, harusnya. 3-1, amin. Sekarang kita ke Mbak Lucy. Mbak Lucy, mungkin gimana Mbak Lucy peluang timnas Indonesia menghadapi Cina malam nanti? Harusnya sih dengan ke tim yang sekarang makin baik ya, Indonesia harusnya bisa menang sih. Ya kita berharap banget Indonesia bisa menunjukkan kemenangan deh malam ini. Ya, prediksi skornya juga mungkin 3-0 dong. Wah, 3-0. Ya, itulah pemirsa tanggapan dari pecinta publik sepak bola tanah air. Pokoknya yang penting adalah doa dan dukungan dari fans timnas Indonesia yang ada di tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para pemain kita untuk bisa meraih kemenangan perdana malam nanti. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat dan juga mantan pemain tim nasional Gunawan Dwi Cahyo dan juga Bung Opan Lamara. Bung Opan, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, berkaca dari 2 laga nih menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ya, mungkin bagaimana Bung Opan melihat organisasi permainan kita, game model yang diterapkan oleh Sintayong sendiri, karena kan kita lihat di 2 laga ini timnas kita yang dihuni mayoritas pemain merumput di Eropa belum bisa tampil optimal gitu. Tidak bisa bermain build up play, organisasi permainannya juga. Yes, banyak hilang bola. Nah, itu mungkin gimana mungkin Bang Opan? Ya, pertama
kalau kita berkaca pada 3 pertandingan yang telah kita lakoni, maka sepertinya kita sepakat bahwa dari 3 pertandingan itu menghadapi Australia di GBK merupakan penampilan terbaik ya dari 3 pertandingan itu. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana pertandingan terakhir kita menghadapi Bahrain, maka jujur harus kita akui, terlepas dari skor yang ada, jujur harus kita akui bahwa 25 menit awal atau 20 menit awal di babak pertama saat menghadapi Bahrain merupakan penampilan terburuk kita dari 3 penampilan yang telah kita lakoni belakangan ini. Nah, berbicara tentang strategi seperti yang Anda singgung tadi, Krep, agak mengherankan memang bagaimana taktik ataupun strategi yang diterapkan oleh Sinteyong dari satu laga ke laga yang lain di 3 pertandingan awal senantiasa memberikan kejutan. Tidak hanya kepada lawan, tapi kepada kita juga kaitannya dengan perubahan susunan pemain atau starting 11 ya. Di kemarin tiba-tiba Malik masuk, kemudian juga Mes debutan itu langsung main dari menit awal, kemudian Rizky Ridho, idola kita bersama yang senantiasa bermain solid bersama Jay Itzes di lini belakang juga tidak langsung diturunkan kemarin. Nah, kita menunggu nih malam nanti siapa lagi atau kejutan bagaimana lagi yang akan diterapkan oleh Sinteyong. Nah, tentang build up, tentang bagaimana anak bermain di lapangan, tentu akan agak sedikit kurang solid ya. Kalau perubahan-perubahan pemain itu selalu ada. Bukankah tim yang bagus, tim yang senantiasa solid adalah tim yang memiliki pilihan utama di starting 11 tanpa mengabaikan pemain-pemain yang lain tentunya. Tapi artinya, iya bahkan kita selalu menyebutnya sebagai the winning team. Nah, the winning team ini yang sampai hari ini rupanya Sinteyong belum punya. Karena masih selalu berubah-berubah. Masih berubah-berubah. Jadi itu yang Anda melihat itu yang saya sorotin. Kita tidak kuat dalam position. Bukan tidak kuat ya, artinya kekompakan, chemistry tentunya akan sulit tercipta jika ada debutan yang langsung turun dari menit awal. Kemudian pemain yang sudah sangat solid, misalnya Rizky Ridho contohnya, di lini belakang selama ini 3 penampilan awal kan sangat solid, bahkan sejak Piala Asia tak tergantikan. Tiba-tiba di Bahrain tidak bermain sejak menit awal. Ini semua membuat kita menjadi agak bertanya-tanya ini. Mana starting 11, mana the winning team yang dimiliki oleh Sinteyong? Jadi menurut Anda game model apa yang harus diterapkan oleh Sinteyong pada malam nanti? Ya, kembali mempercayakan lini belakang yang sudah kita lihat teruji selama ini, berikan kesempatan kepada Rizky Ridho, dan juga mungkin karena Sandy Walsh tidak terlalu fit malam nanti, kita tahu dia cedera saat menghadapi Bahrain kemarin, ya lini kanan mungkin bisa juga kembali ke Asnawi Bahar yang memang penampilannya selama ini juga luar biasa baik, dan juga di klubnya di Thailand Asnawi adalah pemain inti yang menit bermainnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi, Krep. Kemudian Verdong tetap ada, Jay Itzes tetap sangat kita butuhkan. Nah, yang juga menjadi PR bagi PSSI dan Sinteyong adalah bagaimana jika ada apa-apa yang dialami oleh Maarten Paes gitu. Kita belum punya pelapis untuk di kiper ya, untuk pelapis yang memang bisa teruji di level Asia atau level grup C ini. Belum ada pelapis bagi Paes. Oke. Mungkin Bang Gun, kalau jika kita melihat banjirnya pemain-pemain naturalisasi yang hadir di lini belakang kita, bagaimana mungkin kesempatan bagi tim atau pemain-pemain Liga Indonesia yang untuk kesempatan mereka untuk bisa mencuri perhatian agar bisa masuk ke tim nasional. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini, tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita yang semakin seru dan menarik. Om Gun, mungkin terkait pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda melihat dengan banjirnya pemain-pemain naturalisasi yang hadir di lini belakang? Anda sebagai pemain belakang melihatnya seperti apa nih? Kesempatan pemain-pemain kita yang merumput di Liga 1 untuk bisa berkompetisi dan bersaing untuk tampil di timnas Indonesia. Kesempatan saya lihat pasti ada, karena kan perjalanan kan panjang. Nah, gimana caranya kita pemain lokal juga harus lebih bekerja keras buat mendapatkan kesempatan itu. Dan di Liga pun juga sekarang kan mungkin kesempatan pemain lokal juga agak berkurang, karena mungkin pilihan pemain di Liga 1 itu banyak kan di center back 2 itu asing. Center back sekarang banyak asing ya. Dua-duanya. Jadi kan otomatis dia harus menunjukkan di klub dulu,
dia kerja keras di klub dulu. Kalau dengan ada kesempatan, kemungkinan besar dipanggil Sintayong pasti lebih besar gitu. Karena banyak pemain yang sekarang yang dipanggil yang lokal juga di tim di liganya juga reguler juga gitu. Ya buat yang lain juga harus lebih bekerja keras lagi lah gitu. Mungkin dari kacamata Anda melihat penampilan Messi Hilgers dan juga Eliano yang kemarin pada saat menghadapi Bahrain diturunkan. Iya. Mungkin seperti apa mungkin Anda melihat dua pemain ini? Kalau Med itu dia solid lah gitu karena pengalamannya dia di ya STNT itu. Jadi saya pikir bagus lah gitu buat lini belakang kita gitu. Kalau yang lini depannya mungkin belum terlalu karena kan hanya sebentar aja gitu. Oke, mungkin Bung Opan. Seperti misi yang sudah diapungkan oleh Ketua Federasi kita Bapak Erick Thohir. Kita 15 poin. Nah itu hitung-hitungan sekarang kita baru 3 poin. Insya Allah nanti malam kita kalau bisa meraih 3 poin jadi 6. Nah mungkin gimana sisanya tuh gimana tuh mungkin Bang Opan? Target 15 poin itu dicanangkan menjelang kita menghadapi Bahrain. Ya, artinya dengan lepasnya 3 poin saat menghadapi Bahrain, maka tentu target 15 poin itu semakin menjadi sulit. Nah, target 15 poin itu sejatinya dicanangkan untuk bisa menjadi membuat posisi Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menempati setidaknya posisi klasemen ketiga hingga di penghujung pertandingan bulan Juni tahun depan nanti. Tapi dengan hilangnya poin 3 menghadapi Bahrain, maka tentu harapan kita sekarang adalah menghadapi Cina, kemudian 2 kandang menghadapi Cina dan juga Bahrain nanti, kita berharap kita bisa mendapatkan poin penuh. Artinya ada peluang untuk mendapatkan 9 poin penuh dari 3 pertandingan yang akan kita hadapi, termasuk pertandingan malam nanti. Kemudian 2 kandang lainnya, yakni menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi, sepertinya sangat sulit untuk kita bisa meraih poin penuh, walaupun itu berlangsung di GBK. Menghadapi Jepang misalnya, ikhlaskanlah itu untuk kita lepas. Menghadapi Arab Saudi, yang paling realistis adalah 1 atau draw. Ya, kalaupun kita bisa mengalahkan Arab Saudi dengan kualitas yang ada saat ini, menghadapi kualitas Arab Saudi saat ini, tentu menjadi bonus bagi kita. Sementara laga away terakhir nanti, yakni ke Jepang dan juga ke Australia, sepertinya sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan poin. Sehingga dengan hitungan-hitungan itu, maka 15 yang dicanangkan oleh Ketua Umum tentu sangat berat. Poin termaksimal yang bisa kita dapatkan adalah 13. Baik. Ya, 13 dari kalkulasi itu. Baik. Oleh karena itu sekali lagi Krep, laga menghadapi Cina malam nanti, kemenangan mutlak harus kita raih untuk bisa mengejar posisi 3 dari klasemen nanti. Mungkin terakhir Bung Opan, prediksi skor pada laga malam nanti. Oke. Cina di kandang sendiri tentu menghadapi dilema yang sangat pelik ya. Ada desakan dari dalam negeri mereka bahwa menghadapi tim Indonesia yang dianggap sebagai tim terlemah di grup ini, mereka dituntut oleh publik Cina wajib untuk menang. Apalagi 3 sebelumnya mereka kalah terus. Yang kedua, Cina juga dalam sejarah persepak bola mereka tidak pernah kalah, ya, tidak pernah kalah di kandang sendiri dari Indonesia. Oleh karena itu, ini akan menjadi momen bagi Cina untuk bisa dapat poin. Menghadapi ini semua, tuntutan-tuntutan ini, kemudian sejarah yang panjang itu, maka sepertinya kalau kita mau realistis ya, sepertinya draw menjadi terbaik bagi Indonesia, tapi tidak tertutup kemungkinan jika Mes, kemudian Eliano langsung turun dan Pakem, harusnya kita bisa mencuri 3 poin di kandang Cina. Om Gun mungkin singkat? Kalau saya berharap pasti pengennya menang. Iya. Tapi dengan kita main di kandang lawan, realistis lah gitu. Kalau misal kita dapat 1 poin, ya itu udah bagus gitu. Tapi berharap saya menang 1-2. Amin, amin. Oke, terima kasih. Bung Opan, Om Gun, semoga pada malam nanti Timnas Indonesia masih terus bisa melanjutkan tren positif, bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan dan bahkan bisa meraih kemenangan perdana di grup C. Dan kembali ke studio bersama Arif Fadil dan juga Kamarati Kusuma. Ya kan? Ya harapannya itu ya Vi ya. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita juga akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam kabar utama pagi. Sudah ada Vena Kintan. Selamat pagi Vena. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa. Kami sudah siapkan banyak informasi. 2 diantaranya ini kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memanggil para calon menteri yang diprediksi ini akan masuk ke dalam calon jajaran kabinetnya. Selain itu juga kami hadirkan informasi ada seorang pria di Trenggalek, Jawa Timur ini diduga keracunan. Selengkapnya di kabar utama pagi. Rivi, Rati.
Baik, terima kasih Viana Kintan. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.